Halo semuanya. Kita mau satu tuh bersama-sama. Ambil Alkitabnya. Kita sembah Tuhan ya. Siapkan hati untuk kita sama-sama mau baca firman. Mari kita menyembah Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap hati. Kami mencari wajah-Mu, kami mencari hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ku nyanyikan pujian, semakin mengasihimu, dan di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Kami nyanyikan, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu ya Tuhan. Di hadirat-Mu dekat tatamu, temukan kasih-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah, mulialah nama-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus Tuhan, kudus, mulialah nama-Mu. Mari naikkan pujian-Mu, ku nyanyikan pujian-Ku, semakin mengasihi-Mu, dan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Kami nyanyikan, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu, dan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu, dan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Ku temukan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau kudus, mari semuanya menyembah, sebab Dia Allah yang kudus dan layak disembah, sebab Dia Allah yang mulia. Hiramaya Ramaya Sodana, kami
matamu, ku temukan kasih-Mu. Kami temukan Engkau Tuhan di bait kudus-Mu, di tempat yang suci di mana Engkau hadir. Kami persiapkan hati kami untuk mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan di hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami mengasihi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita mau sama-sama buka di 2 Samuel 17 ayat 1 sampai 14. Kita nanti baca bergantian ya, teman-teman boleh ikutin aja. Ayat 1. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai orang Arki itu supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula, ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi di dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila ada penyerangan pertama, beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikuti Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari sampai Beersheba berkumpullah kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai. Hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Ayat yang ke-14, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Wow, keren ya, Tuhan itu bisa memberikan kepada kita nasihat-nasihatnya juga itu lewat, termasuk salah satunya adalah firman Tuhan seperti ini. Belajar tentang nasihat yang benar, kita tahu bahwa nasihat yang benar itu pasti baik loh. Kadangkala kita melihat nasihat yang baik, tapi itu sebenarnya belum tentu benar. Tapi kalau nasihat itu benar, pasti nasihat itu baik. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang menerima nasihat banyak, ada orang ngomong A, ada orang ngomong B, kita harusnya begini, kita harusnya begitu. Kadangkala yang terlihat baik pun belum tentu benar. Lalu Kak, apa yang harus kita tahu ya? Gimana kita bisa ngerti nih ini yang benar-benar yang terbaik untuk kita? Caranya adalah yang kedua, cari tahu dari kebenaran. Nasihat yang benar itu pasti sesuai dengan kebenaran. Kebenarannya huruf besar ya. Karena ini pasti acuannya ke firman Tuhan. Kalau kita bingung, kita bimbang, kita ragu-ragu, cari tahu firman Tuhan ngomong apa ya. Kalau ini adalah rencana Tuhan, pasti Tuhan itu akan kasih kita damai sejahtera. Dan ketika kita tahu nasihat ini benar, ada tuntunan Roh Kudus juga di dalamnya. Kita nggak mungkin merasa kalau kita damai sejahtera pasti Roh Kudus itu menyertai. Jadi kalau kita mulai bingung dengan nasihat ini dan itu, datang sama Tuhan yuk. Mungkin nggak semuanya, kayak misalnya kamu harus pilih
sekolah di mana ya SMP nanti. Mungkin gak semuanya kamu ngerti. Gak ada mungkin ditulis di Alkitab kamu harus sekolah A. Atau kamu punya kegalauan yang lain yang secara words gak tertulis di Alkitab. Tapi kamu bisa datang sama Tuhan di tempat kudusnya Tuhan, perkataan firman Tuhan, bahkan apa yang Tuhan mau sampaikan di hidupnya kita, bisa jadi itu adalah tuntunan Roh Kudus. Bahkan seringkali Roh Kudus ngomong dalam banyak hal, gak cuma waktu kita saat teduh. Connect terus dengan Allah Roh Kudus ya, supaya kita mengenal dan mengetahui tuntunannya. Kita mau doa sama-sama teman-teman, supaya setiap hal yang kita ambil adalah hal yang tepat. Setiap nasihat yang kita terima adalah nasihat yang benar yang kita lakukan, yang kita improve di hidupnya kita juga ya. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikan kehendak-Mu, sampaikan firman-Mu, sampaikan rencana-Mu di hidup kami. Beritahu kami apa yang kami harus lakukan, apa yang kami harus berubah Tuhan. Tuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Setiap perkataan firman-Mu, karena di dalam perkataan firman-Mu lah ada nasihat, ada teguran, ada tuntunan buat kami. Allah Roh Kudus, sertai setiap langkah teman-teman yang ada dan hari ini sama-sama ikut saat teduh, supaya tidak ada satupun nasihat yang keliru yang kami ikuti, tapi setiap nasihat akan mendatangkan kebaikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah terus di hidup kami dan terus tuntun kami di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Senang sekali ya kalau kita dijagai oleh Tuhan dengan firman-Nya dan juga dengan Roh Kudus di hati kita. Dan ada juga yang bisa menjaga kita, yaitu komunitas rohani. Di Gereja Mawar Syaron namanya CG Kids. Kalau kalian belum join CG Kids, belum punya komunitas rohani, ayo join sama-sama. Kita akan saling menjaga, saling memberikan nasihat yang benar. Tadi Kak Vina bilang nasihat yang benar sudah pasti baik dan pasti sesuai kebenaran firman Tuhan dan sesuai juga dengan tuntunan Roh Kudus di hati kita. Sampai jumpa di saat teduh minggu berikutnya. God bless you. God bless you. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun.
Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.